Shalom semua. Panas ya. Saya minta walaupun panas kita tetap konsentrasi untuk firman Tuhan ya. Saya juga panas di depan ini. Baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di saat ini, sebagai informasi bagi kita bahwa Gereja Bethel Indonesia memberikan tema di bulan ini, yaitu berkaitan dengan misi, saudara. Memang misi bukan hanya untuk bulan Oktober saja, tetapi misi itu ada di bulan-bulan yang lain juga, dan bahkan minggu-minggu dan setiap hari kita hidup oleh misi dan kita menjalankan misi. Hanya ini sebagai satu program saja, menjadi suatu pengingat dan bahkan menjadi suatu api yang akan dijalankan secara bersama-sama. Dan juga berkaitan dengan ulang tahun daripada Gereja Bethel Indonesia yang juga memberikan tema pergi ke segala bangsa, jadikan murid, saudara. Jadi pemuritan kembali disinggung di dalam tema ulang tahun gereja kita, dan bahkan berkaitan juga dengan misi di bulan Oktober ini. Sehingga saya mendorong kita juga gereja akan menjalankan beberapa misi, baik di dalam komsel, di dalam kategorial, demikian juga di jemaat secara umum. Ada misi yang nyata yang boleh kita jalankan di bulan ini. Sebelum kita memulai banyak hal tentang misi yang kita akan kerjakan, saya akan menyatakan atau saya akan memberitakan firman yang agak sedikit doktrinal ini, saudara. Makanya saya minta saya berdoa Tuhan kuatkan kita sehingga mata jangan tertutup, saudara. Karena kalau bicara doktrin ini agak berat, saudara. Tetapi kalau tidak ada pengajaran hari-hari ini, pengajaran yang berseliweran di mana-mana sedang menghantam kita, saudara. Saya tertarik melihat Rasul Paulus tetap meminta setiap jemaat ada dalam kebenaran doktrinal yang kuat, karena banyak penyesat yang sengaja menyesatkan, tetapi juga ada orang-orang yang tidak sengaja menyesatkan. Ya, ada orang-orang yang dipakai oleh iblis yang memang sengaja memunculkan pengajaran-pengajaran yang salah, saudara. Tetapi ada juga yang karena tidak belajar sungguh-sungguh, jadinya ngajarnya salah, saudara. Sehingga hari ini sekali lagi saya akan mengajak kita untuk kembali melihat prinsip iman Kristen yang didasari dalam firman Tuhan yang kuat, saudara. Sehingga kita tidak akan menjadi terbawa arus pengajaran yang salah dan melemahkan praktek-praktek iman kita, saudara. Karena pengajaran yang mungkin kita masih pegang kebenaran yang murni, hanya saja ketika dicampur atau dicekoki dengan kebenaran-kebenaran yang berbeda, kita mulai bertanya, mulai ragu dengan apa yang kita pegang, saudara. Dan saya melihat prakteknya adalah ketika kita mulai ragu apa yang kita pegang, lama-lama sudah kita tidak akan bisa beriman dengan kuat, saudara. Padahal setiap kebenaran itu harus dijalankan bukannya dalam pengertian yang benar, tapi harus dalam semangat dan antusias yang tinggi. Pasti berdasarkan cinta kita akan Tuhan yang mendorong itu, saudara. Tetapi juga berdasarkan kebenaran itu kita percaya bahwa kebenaran yang murni adalah kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena banyak orang berkata ini juga kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Mereka menunjukkan ayat demi ayat. Bahkan mungkin saudara pernah dikunjungi orang-orang yang bersaksi bagi saudara dan dia menunjukkan ayat-ayat, sehingga kita bingung. Wih, dia pakai ayat juga. Dan ayat yang dia sebutkan itu sepertinya benar, saudara. Kalau kita tidak benar belajar sungguh-sungguh, kita pasti akan terpengaruh. Tetapi
kalau saudara juga mau memperhatikan tentang pengajaran yang sungguh-sungguh, yang benar, saya percaya bahwa kita tidak akan diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang datang, saudara. Karena prinsipnya pengajaran itu kita pegang kuat dulu, baru itu bisa kita lakukan dan itu bisa bertumbuh dalam hidup kita. Kalau kebenaran sudah ragu kita imani, saya percaya ragu juga kita dalam menerapkan, apalagi membagikan itu bagi orang lain. Saya langsung mengajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan terambil dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya coba memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa menjabarkan firman Tuhan di pagi ini. Roma pasal yang pertama ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Dari bacaan ini, tema yang kita akan pelajari hari ini berbicara tentang kemenangan Injil. Kemenangan Injil. Mari sama-sama kita baca karena hanya 2 ayat. Kita baca bersama-sama ya. Injil itu kekuatan Allah. 2, 3 mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sana bacaan firman Tuhan kita, saudara. Dalam bacaan ini adalah tulisan Paulus yang menulis kepada jemaat yang ada di Roma. Dia menulis kepada jemaat yang bukan hasil penginjilannya, saudara. Kita harus melihat dengan clear kebenaran ini. Inilah jemaat-jemaat yang muncul semenjak hari Pentakosta. Pada saat hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus. Pada saat orang-orang Yahudi akan merayakan yang namanya Paskah, saudara. Dan waktu mereka ada di sana, pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan setelah perayaan itu, Alkitab mencatat mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ternyata orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta itu, beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang berasal dari Roma dan akhirnya kembali ke sana, saudara. Dan Paulus di dalam panggilannya, dia dipanggil untuk melayani orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi di luar daripada Yerusalem atau Israel. Sehingga dia perlu ada di sana dan menuliskan surat bagi orang-orang di Roma, saudara. Tapi mari kita lihat, orang-orang Roma ini dipengaruhi dengan budaya Yunani yang kuat sekali, saudara. Jadi mereka mengagungkan yang namanya kepintaran, kecerdasan, pengetahuan. Jadi bisa dibayangkan bahwa orang-orang Roma, karena di sana pemerintahan Roma ada, berarti di sana orang-orang terpandang banyak, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mungkin orang-orang yang pintar, yang cerdas juga ada di sana. Sehingga menjadi satu tantangan tersendiri untuk Paulus ketika dia mau menulis surat kepada orang-orang di Roma, ataupun ketika dia hendak pergi ke Roma untuk menginjil ke sana, saudara. Memiliki tantangan tersendiri, saudara. Saudara tahu ketika orang-orang Roma disebutkan, atau orang-orang Yunani yang disebutkan sebagai orang-orang yang mengagungkan yang namanya filsafat, mengagungkan yang namanya pemikiran yang logis. Ketika Paulus pergi ke sana memberitakan Injil, apa yang terjadi, saudara? Injil bisa diremehkan, saudara. Dan memang jelas waktu ditulis juga di kitab Korintus bahwa bagi orang yang berbudaya Yunani, Injil adalah satu kebodohan, saudara. Injil itu sesuatu yang bodoh bagi mereka, tidak masuk akal bagi mereka.
Dan bahkan bagi orang Yunani, bagi orang Yahudi dikatakan Injil itu merupakan batu sandungan bagi mereka. Karena mereka bermaksud bahwa orang yang menjadi Mesias, yang diutus Allah, harus menjadi seorang raja yang berkuasa. Jadi ketika Yesus datang dengan karya-karyanya, termasuk karya kematiannya, orang berpikir bahwa bukan ini yang kita tunggu, saudara. Kalau orang-orang yang berbudaya Yunani berpikir bahwa seorang ini harus seorang yang gagah, yang luar biasa, memerintah. Tapi ketika datang sebagai hamba yang menderita, bagi mereka, mereka berpikir bahwa ini bukan satu yang layak untuk mereka. Bukan hanya terima, tetapi pelajari pun tidak layak, saudara. Apatah lagi disertai dengan orang-orang yang menginjil banyak yang teraniaya, saudara. Akhirnya meragukan tentang Injil ini, saudara. Orang mau menerima Injil ini agak sulit. Kalau orang datang dengan suatu keberhasilan, kesuksesan, bicara Injil gampang, saudara. Tapi coba kalau orang yang mengalami kesulitan dan dia bicara tentang Injil. Bagi kita saja, saudara. Kalau saudara ada yang bersaksi di tempat ini, dia adalah orang yang berhasil, yang sukses. Kalau dia bicara tentang Yesus, saudara gampang percaya tidak? Gampang ya. Tapi coba saudara yang bersaksi adalah seorang yang saudara tahu tidak ada apa-apa. Wow, semua minus. Kalau dia menyampaikan kesaksiannya atau menyampaikan Injil, pasti saudara akan ya perhatikan sebelah mata, saudara. Ini yang terjadi. Saya bicara tentang situasi biar kita tahu, mempelajari firman ini, saudara. Situasi inilah yang menantang seorang Paulus ketika dia mau menulis surat maupun ketika dia akan menginjil. Dan menarik, ayat ini ditulis oleh Paulus, merupakan ayat kunci di dalam kitab Roma. Saya baca sekali lagi bagi kita. Paulus berkata bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sedang berkata bahwa saya tidak akan malu dengan Injil yang saya beritakan, yang bagi orang-orang menganggap ini sebagai satu kebodohan, merupakan satu batu sandungan. Tapi Paulus berkata, bagi saya Injil ini adalah kekuatan Allah. Jelas Paulus mau berkata bahwa Injil ini bukan yang bicara tentang pengetahuan. Kalau kita hanya memberitakan Injil dengan cara kita memindahkan pengetahuan kepada orang lain, bicara tentang Yesus itu seperti ini loh. Saya tahu bahwa itu tidak akan sama dengan berita-berita baik yang lain, saudara. Berita baik Injil, kalau hanya sebagai satu informasi, akan menjadi sesuatu yang garing dan bahkan menjadi sesuatu yang tidak ada faedahnya, saya bilang. Apalagi membandingkan dengan orang-orang yang punya pemikiran yang tinggi, saudara. Karenanya memang akhirnya kita menemukan bahwa orang-orang dengan pemikiran atau dengan logikanya yang kuat, kadang-kadang susah sekali untuk kita injili. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi bukan tidak mungkin, saudara. Tetapi kalau kita menyampaikan Injil yang kita percayai bahwa itulah kekuatan Allah, yang bukan hanya menyelamatkan sesuai dengan informasi Alkitab, tetapi kekuatan Allah yang sudah menyelamatkan hidup saya, yang sudah mengubah hidup saya, yang sudah memberikan perbedaan dalam hidup saya percaya bahwa itulah Injil yang sejati. Jadi Injil yang ditentukan oleh perubahan hidup kita. Jadi keselamatan atau Injil yang adalah kekuatan Allah yang pertama kita bisa pelajari, yang akhirnya membuat seorang Paulus merasa terhormat untuk menyampaikan Injil. Dia merasa kehormatan untuk menyampaikan Injil ini, karena dia berkata bahwa Injil ini terkandung suatu kuasa Allah yang besar. Bagi Paulus, Injil ini memiliki kuasa yang powerful, karena oleh Injil ini dia seorang yang sangat-sangat radikal dengan agamanya. Tapi Alkitab mencatat bahwa seorang Paulus bisa disentuh oleh Injil dan dia berubah 180 derajat hidup. Jadi dia bukan hanya menulis sesuatu yang
garing, yang kosong, tetapi dia menulis sesuatu yang sudah mengubah hidupnya. Makanya saat dia berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, sebagai kebenaran yang pertama yang kita pelajari hari ini, bahwa fakta tentang kekuatan Injil, Injil ini akan menyelamatkan. Siapa yang percaya bahwa Injil yang artinya Yesus bisa menyelamatkan siapa saja? Katakan amin, saudara. Injil menyelamatkan siapa saja. Di sini bahkan disebutkan bahwa baik orang Yunani, orang Yahudi, Injil itu bisa menyelamatkan. Tapi saya harus clearkan di sini tentang menyelamatkan di sini. Karena ada satu pengajaran yang sedang berkembang hari-hari ini, yang mungkin dia tidak gaungkan, dan saudara mungkin tidak pernah mendengar. Tapi saya mau nyatakan hari ini, ada satu sinode yang sangat besar sudah mempercayai tentang kebenaran ini, bahwa Yesus mati untuk semua orang. Siapa yang percaya Yesus mati untuk semua orang? Oke. Siapa yang percaya semua orang pasti diselamatkan? Kalau Yesus mati untuk semua orang bisa diselamatkan? Amin. Ini berbahaya sekali, saudara. Betul, Yesus mati untuk semua orang, tapi Yesus mati bisa menyelamatkan atau semua orang pasti diselamatkan? Nah, ini yang kita perlu clearkan, saudara. Karena ini pengajaran yang sedang berkembang, saudara. Mereka berpikir kalau Yesus mati untuk semua orang, berarti semua orang sudah pasti selamat. Dan saya berkata hari ini, berarti penginjilan tidak perlu, saudara. Karena toh orang semua pasti selamat. Karena toh orang semua dengan berbagai agama mereka, yang penting Yesus sudah mati bagi mereka, mereka pasti selamat. Makanya akhirnya penginjilan tidak ada lagi, saudara. Akhirnya pemuritan tidak ada lagi, saudara. Orang main tim pergi Natal gereja, Pasca gereja. Kita mau komplain sama mereka, kenapa kamu cuma Natal dan Pasca pergi? Oh, itu kan hari-hari penting karena saya percaya Yesus. Kita tidak bisa berdalih. Coba kamu ingatkan hari-hari lain, minggu-minggu yang lain datang dong. Ngapain? Apalagi mau suruh menginjil, dia berkata begini, Yesus toh sudah mati bagi semua orang. Untuk apa lagi kita menginjili mereka? Karena apa? Mereka toh pasti juga selamat. Mau agama apa bisa selamat? Karena Yesus sudah mati bagi mereka. Sepertinya kebenaran, saudara. Tetapi ini mematahkan semangat penginjilan kita, saudara. Mematahkan semangat kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan. Makanya bagi beberapa gereja sudah tidak ada lagi semangat untuk penginjilan. Ngapain penginjilan? Ternyata dasarnya di sini, saudara. Mereka berpikir bahwa Injil pasti menyelamatkan dan Yesus sudah mati bagi semua orang pasti selamat. Tapi kenyataannya Alkitab berkata bahwa hanya orang yang percaya. Mari kita lihat. Alkitab berkata begini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mungkin saya bisa berikan ilustrasi begini. Kamu punya satu kebun, betul punya banyak harta karun di situ, punya tambang emas, mungkin punya banyak tambang lah. Tapi kalau kamu tidak pernah menggali itu tidak pernah kamu akan alami itu, saudara. Jadi sesuatu yang walaupun engkau berkata, ya ini saya punya milik. Jadi harus ada tindakan juga dari manusia itu, saudara. Jadi sampai di titik ini kita harus sama-sama memahami bahwa memang kekuatan tentang Injil yang pertama adalah dia bisa menyelamatkan siapa saja. Tetapi siapa saja yang percaya. Dia tidak bilang begini, hanya yang pintar saja yang diselamatkan. Enggak. Makanya yang pintar ini kan diwakilkan sama orang-orang Yunani. Tapi dia bilang ada orang Yahudi juga. Bukan hanya orang-orang yang hari-hari ini punya hukum di dalam hukum agama yang akan diselamatkan, enggak.
Tapi dia satukan bahwa hanya dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebetulnya dalam Yesus Kristus semua iman ini akan menjadi layak untuk menerima keselamatan. Katakan amin. Terserah kamu beragama apa, tapi ingat, Yesus harus kamu percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin, saudara. Jadi Yesus mati bagi semua orang, betul, tetapi hanya bagi yang percaya saja penyelamatan ini terjadi. Jadi menarik kalau kita melihat, jadi Injil bicara tentang Yesus dan karyanya. Kalau saudara lihat dalam Roma pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima, jelas semua itu berbicara tentang Yesus. Saya baca bagi kita semua, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang kelima, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ternyata kalau kita mempelajari di sini, saudara, keselamatan yang dimaksud ini pertama memang berkaitan dengan keselamatan terhadap murka Allah dari hukuman kekal itu. Ini jelas sekali, saudara, kematian Yesus menebus dosa kita untuk supaya kita bebas dari hukuman kekal neraka itu. Tapi dengar baik, keselamatan itu juga berbicara ternyata tentang dikembalikannya hidup kita kepada rancangan awal semenjak Tuhan menciptakan manusia. Jadi kalau hanya kebenaran berbicara tentang kita selamat dari neraka saja, ya cukup, betul, kita terima Yesus, nggak usah ke gereja, aman. Yang penting saya sudah percaya Yesus. Cukup Natal Paskah saja. Tapi ternyata ketika kita melihat bahwa keselamatan itu juga bicara tentang dikembalikannya manusia itu sesuai dengan gambaran Allah itu, di sini baru kita lihat bahwa ternyata keselamatan itu ada yang namanya sekarang, tetapi juga ada yang namanya proses, saudara. Sekarang kalau bicara tentang kita mati, hukuman kekal itu kita sudah menang. Tetapi ketika bicara tentang kalau kita masih ada hari ini, keselamatan berbicara tentang dikembalikan hidup kita sesuai dengan apa yang dirancang Tuhan. Tuhan merancang dalam Kejadian pasal 1 membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Saya tanya bagi kita, kita sudah serupa dan segambar Allah? Dalam banyak segi sudah, saudara. Tetapi kita menjadi serupa dengan Allah, ini yang butuh proses. Dan Injil dibutuhkan untuk membawa kita mengalami proses dikembalikan hidup kita kepada rancangan Allah ini. Jadi Paulus memiliki satu keyakinan penuh bahwa Injil yang berarti Yesus yang mati dan bangkit ini pasti bisa menghindarkan kita dari neraka kekal. Katakan amin. Dan Paulus yang mempercayai bahwa Injil yang berarti kematian kebangkitan Kristus ini pasti bisa mengembalikan kita kepada rancangan Allah yang semula. Siapa yang percaya yang pertama dan yang kedua ini? Amin ya. Kita tidak ragu akan kebenaran ini, saudara. Jadi kalau ada hal-hal di mana kita lihat bahwa Tuhan, kok saya masih begini terus, kenapa tidak ada perubahan-perubahan? Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa Injil, kebenaran firman Tuhan ini pasti tidak akan pernah berubah. Itu bisa mengubah siapapun juga, termasuk mengubah kita semua. Katakan amin. Dan mungkin kita menginjili orang, kita berharap orang-orang yang lain berubah. Biarlah kebenaran Injil ini juga yang akan meneguhkan kita bahwa pasti ada waktu dia akan pasti berubah. Ada waktu dia pasti akan pulih hidupnya. Ada waktu di mana Tuhan pasti akan memulihkan hidupnya. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada mungkin ibu-ibu di tempat ini yang sudah berkata, Pak, saya sudah berdoa, sudah lama sekali, tapi suami saya masih tetap seperti ini. Percaya, yakini firman Tuhan ini. Injil
pasti membawa setiap orang bisa sampai berubah dan bahkan bisa menjadi seperti dia, bisa menjadi serupa dengan rancangan Allah. Hari-hari ini kita masih melihat mungkin masih banyak hal baik dalam hidup kita, dalam hidup orang lain. Tapi pernahkah kita kembali kepada Alkitab dan tetap mempercayai bahwa pasti setiap orang yang bersentuhan dengan Injil ini pasti akan berubah, saudara. Sehingga kita tidak akan cepat menghakimi orang, saudara. Ini hal yang paling fatal ketika kita bukan hanya menghakimi, tapi kita berkata ini kayaknya sampai Tuhan datang dia tidak akan bertobat gitu. Ada banyak orang sudah frustasi sampai dia berkata, aduh Tuhan, cara Tuhan sajalah, saya sudah bosan, sudah tunggu sudah lama. Tapi biarlah ketika saudara dengarkan firman Tuhan hari ini, bangkitkan kembali iman saudara bahwa Injil pasti akan menyelamatkan, akan bukan hanya menghindarkan orang-orang yang kita kasih dari api neraka kekal, tetapi juga akan bisa mengembalikan mereka sesuai dengan rancangan Allah. Katakan amin. Dan yang berikut, saudara perhatikan apa yang menjadi keyakinan Paulus. Dia berkata bahwa Injil itu bukan hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menghindarkan kita, siapa yang percaya dari neraka kekal, dan bukan hanya mengembalikan setiap orang-orang yang percaya kerancangan awal, tetapi Paulus punya keyakinan yang teguh. Siapapun, orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, yang mungkin merasa tidak membutuhkan Tuhan, siapapun, orang-orang miskin yang mungkin mereka butuhkan hanya kebutuhan jasmani. Kita berpikir kadang-kadang dia tidak butuh, dia lebih butuh hal yang jasmani. Tapi hari ini kita tahu bahwa siapapun golongan sudah diwakilkan di sini membutuhkan Injil yang bukan hanya menyelamatkan, tetapi mengubahkan. Saudara bisa lihat dalam Injil ini jelas sekali dinyatakan lewat kehidupan seorang Paulus, saudara. Saya nyatakan tadi bahwa bagaimana dia adalah orang-orang yang kalau beragama, saudara. Tetapi ternyata ending daripada cerita kisah hidupnya, dia memang tidak mengenal Yesus. Karena endingnya Tuhan berkata, Saulus, Saulus, aku ini Tuhan. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Ternyata betul, dia tidak mengenal siapa Yesus. Yesus harus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan saya percaya dari kisah ini, bukannya seorang Paulus memiliki kesaksian-kesaksian yang dia akan saksikan, karena endingnya dari semua pengalaman hidupnya dia cerita kemana-mana, dalam pengadilan dia cerita, dimanapun dia cerita, saudara. Tetapi saya percaya bahwa sesuatu yang paling menyentuh dalam hidupnya adalah perubahan yang terjadi dari seorang pembunuh, saudara, menjadi seorang yang akhirnya mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan bahkan mengabdi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada satu kisah yang di kelas, saudara, karena mereka mungkin ya kelas 3 SMP atau SMA, jadi mereka sudah mau menyelesaikan pendidikan mereka. Tiba-tiba seorang guru bersuara, saudara, ke murid-murid berkata bahwa pengalaman besar apa atau hal besar apa yang kau alami selama 3 tahun semenjak kita bersama-sama di kelas ini. Beberapa orang memberikan pengalaman mereka yang spektakuler. Ada yang berkata bahwa dalam 3 tahun ini saya bersyukur saya dibelikan motor. Waduh. Ada juga yang berkata begini, pengalaman besar yang saya alami. Satu anak berkata bahwa saya mengalami luar biasa juga, saya dibelikan mobil. Wih. Ada yang berkata saya diajak jalan-jalan sampai ke luar negeri. Jadi semua anak-anak memberikan
pengalaman-pengalaman besar, pengalaman-pengalaman hebat mereka. Tiba-tiba tinggal tersisa satu anak yang tidak punya pengalaman yang sama dengan mereka. Makanya dia tidak mau tampil, saudara. Akhirnya guru desak, kamu pengalaman besarnya apa? Dia berkata, saya punya pengalaman yang besar. Walaupun pertama agak ragu-ragu, tapi dia berpikir ini pengalaman besar. Dia berkata bahwa saya punya pengalaman besar, bukan hanya bagi saya tapi bagi keluarga saya. 3 hari lalu rumah kami sudah tercatat memiliki nomor telepon. Orang sudah mulai ketawa. Nomor telepon, saya dari kapan itu? Nggak tahu. Sudah tercatat sudah lama sekali. Jadi semua ketawa sudah. Hampir satu kelas itu ketawain dia. Dan penasaran guru ini bertanya, coba kamu lanjutkan. Kenapa itu adalah pengalaman besar dalam hidupmu? Baru dia cerita. Dia bilang begini kisahnya. Saya anggap ini pengalaman yang besar. Walaupun hanya bicara tentang nomor rumah kami sudah ada nomor teleponnya. Karena selama ini ayah saya adalah seorang buronan yang pasti kami hanya berpindah-pindah tempat. Pengalaman hidup kami terus tidak tenang karena kami dikejar-kejar sama polisi. Jadi kami tidak pernah menetap di satu tempat. Ada waktu-waktu di mana kami hanya tinggal di hutan, tinggal mungkin di mobil. Jadi tidak punya tempat yang tetap. Tetapi saya berkata 3 hari lalu ketika rumah kami tercatat punya nomor telepon. Ini suatu hal yang besar bagi saya. Karena artinya berarti polisi tidak kejar-kejar kami lagi. Karena papa saya sudah berubah. Papa saya sudah menjadi seorang suami yang baik. Papa saya sudah menjadi seorang ayah yang baik. Sehingga keberadaan rumah kami ini yang membuat bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi di rumah kami. Satu persatu akhirnya langsung melihat bahwa inilah pengalaman yang besar, saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus punya pengalaman yang spektakuler, yang seperti mujizat yang terjadi. Baru kita berkata bahwa betul Injil itu ya dan amin. Betul Injil itu hebat. Saya berkata bukan berarti Injil tidak mengadakan mujizat, betul saudara. Tapi jangan sampai kita hanya terkecoh terhadap Injil itu yang hanya mengubahkan keadaan, mengubahkan ekonomi, mengubahkan fisik kita yang dahulu sakit. Tapi kita tidak pernah berpikir tentang perubahan mujizat terbesar dalam hidup kita, di mana ketika Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan mengubah suami kita, Tuhan mengubah anak-anak kita, mengubah orang-orang di sekitar kita, saudara. Jadi perubahan yang dikerjakan oleh Injil ini adalah perubahan yang harus kita fokuskan kepada perubahan hidup. Dimulai dari orang-orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan, awalnya tidak mengalami Tuhan, seperti Paulus dan banyak orang. Dan kita juga yang ada di tempat ini, kita punya masa lalu yang buruk. Tapi sejak kita kenal Yesus, mengalami Yesus lebih tepatnya, saya percaya ada satu perubahan yang saya berkata suatu hal yang besar yang pernah terjadi, yang disebabkan oleh Injil dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Dan saya percaya hal inilah yang mengubahkan. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Hari-hari ini saya berkata bahwa ada Injil yang mulai berkurang kepada tekanan yang sejati, saudara. Betul, saya masih tetap mempercayai, Gereja Betel mempercayai bahwa di dalam karya Kristus ada kesembuhan. Dalam karya Kristus ada kelepasan. Tapi dengar baik, jangan sampai kita kehilangan fokus di dalam
beriman kita kepada Injil, saudara. Karena orang-orang identik bahwa semua ibadah itu harus terjadi yang namanya mujizat, kesembuhan. Sehingga fokus untuk perubahan, pertobatan itu tidak ada lagi, saudara. Orang-orang dibawa kepada kenyamanan. Bagaimana hidup dengan Kristus, hidup dengan Injil tanpa ada masalah sama sekali yang terjadi. Padahal kita harus jujur mempelajari Alkitab. Bahkan sampai di titik sekarang ini pun masih terjadi, saudara. Kalau saudara berbicara tentang Injil kemakmuran di Cina, itu Injil yang tidak sesuai, saudara. Injil yang tidak cocok. Karena apa? Akibat mereka beriman, mereka kehilangan pekerjaan. Akibat mereka beriman, mereka harus dirajam. Akibat mereka beriman, mereka harus mengalami penganiayaan. Sehingga kita harus kembali kepada firman Tuhan. Makanya Paulus berkata, aku tidak pernah malu dengan Injil. Karena kenapa? Sekalipun dia harus mengalami penganiayaan ketika memberitakan Injil. Karena dia berkata bahwa justru oleh karena berbagai masalah, berbagai persoalan yang terjadi, imannya makin dimurnikan, saudara. Imannya makin kuat, imannya makin teguh, saudara. Siapa yang mau punya iman yang teguh di tempat ini, saudara? Siapa yang mau punya iman yang murni? Semua kita ini tujuannya, saudara. Tetapi kalau saya tanya, siapa yang mau persoalan di sini? Pak, bisa nggak ada kemurnian iman tapi tanpa persoalan? Bisa nggak ada kekuatan iman tanpa ada masalah yang terjadi? Itu yang dunia tawarkan, saudara. Kehidupan tanpa masalah, kehidupan tanpa persoalan, kehidupan tanpa pergumulan. Sehingga banyak orang mencari agama, mencari kepercayaan yang kiranya menenangkan hidup mereka, tidak ada persoalan sedikit pun. Sehingga berita Injil yang adalah kekuatan Allah hari ini kiranya memurnikan setiap kita, mengubahkan setiap pemikiran kita, mengubahkan semua hati kita bahwa ikut Yesus pasti tidak akan luput dari yang namanya masalah. Katakan amin, saudara. Karena apa? Goalnya itu bukan masalah, tapi goalnya itulah iman kita makin dimurnikan. Berapa banyak dari saudara ketika masalah yang berat terjadi, bahkan masalah yang lebih panjang lagi, sepertinya sudah berdoa tidak ada solusinya. Bahkan ada yang berdoa, Tuhan saya berdoa bukan tambah baik, tambah parah nih. Ada nggak yang di sini? Semakin kita doakan, semakin menjadi dia. Semakin kita puasakan, semakin, waduh, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, saudara. Ada orang-orang yang berkaitan dengan pergumulan mereka, makin diperpanjang sama Tuhan. Bukan terjadi mujizat, malah semakin panjang, saudara. Tapi berapa banyak yang orang-orang yang akhirnya bersyukur ketika pergumulan yang panjang. Karena apa? Ternyata mereka melihat bahwa mereka makin dimurnikan oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Ada orang-orang ketika meminta daripada Tuhan kesembuhan, mujizat terjadi, mujizat belum terjadi. Tetapi dia seperti Sadrak, Mesan, Abednego berkata, saya percaya bahwa Tuhan saya Tuhan yang dahsyat. Tidak berubah iman saya bahwa Tuhan saya Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati. Tapi dia berkata, seandainya Tuhan tidak tolong pun, saya tidak akan menyembah berhala. Ini iman yang murni. Iman bukannya hanya karena Tuhan begini, Tuhan sudah buat begini, bukan. Tapi iman yang berbicara bahwa iman sekalipun Tuhan belum tolong, sekalipun Tuhan belum mujizat, saya tetap percaya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa mengubahkan. Wah, Tuhan mencari iman yang begini ternyata. Jadi bukan hanya mengubahkan hidup secara keseluruhan, tapi dia mengubah dari pola pikir kita. Sehingga gereja ini saya berharap menjadi gereja yang percaya mujizat. Katakan amin. Saya tidak berubah, saudara. Mujizat masih terjadi. Tapi gereja inilah gereja yang memuridkan orang.
untuk makin hari makin diubahkan serupa dengan segambar Allah, sesuai dengan rancangan Allah. Jadi ketika kita berdoa, banyak terjadi mujizat, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Tapi kita juga harus lihat, ketika kita sudah berdoa sungguh-sungguh, kita tidak pernah berhenti berdoa, tapi belum ada jawaban Tuhan. Saudara harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu terjadi. Katakan amin, saudara. Sehingga saya percaya bahwa di tempat ini akan ada Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hanya karena iman mereka, Daniel, satu kerajaan diperintahkan percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, percaya kepada Allahnya Daniel. Bukan hanya sampai ketika terjadi mujizat, bukan saudara, tetapi dibuktikan dari iman mereka awalnya, saudara. Karena ternyata saya melihat paling banyak dalam Alkitab, kita taat dulu baru terjadi mujizat, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Kebanyakan mujizat yang terjadi meminta untuk kita taat dulu, saudara. Ada banyak orang-orang bisa nggak terjadi mujizat tanpa saya taat. Tapi Alkitab banyak bicara tentang kita taat, baru Tuhan bekerja. Bukan berarti kita menyogok Tuhan dengan ketaatan kita, enggak, saudara. Tetapi rata-rata Tuhan bekerja seperti itu. Mari kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, saudara. Jadi iman yang dikatakan kemenangan Injil, Injil menyelamatkan, Injil mengubahkan, dan yang berikut, Injil membangkitkan iman. Jelas sekali di dalam ayat yang ke-17 tadi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Injil itu membangkitkan iman. Saya tegaskan lagi di tempat ini, bahwa iman yang ada bukan hanya iman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi iman kita harus menjadi iman yang makin hari makin dimurnikan, makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa. Jadi tidak bisa berhenti sampai kepada iman hanya menerima Tuhan. Makanya pertemuan-pertemuan jenis begini sangat dibutuhkan. Pertemuan-pertemuan komsel sangat dibutuhkan. Pertemuan-pertemuan doa bersama-sama, pertemuan kita juga secara pribadi dengan Tuhan. Karena yang kita kejar adalah pertumbuhan secara iman. Bukan hanya memiliki iman awal, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berikut, saudara, hal yang penting untuk kita pelajari. Ternyata bicara tentang kemenangan Injil, bukan kita bicara tentang fakta-fakta bahwa Yesus itu adalah Dia memiliki Injil yang menyelamatkan, mengubahkan, membangkitkan iman. Tetapi respon yang benar sangat penting untuk kita alami kemenangan Injil ini. Yang pertama, yaitu percaya dan menerima Injil itu. Paulus memberikan batasan dari semua apa yang dia sampaikan di atas. Siapapun bisa diselamatkan, siapapun bisa diubahkan, siapapun bisa dikembalikan ke rancangan awal, siapapun bisa hidup dalam iman. Apatah lagi hari-hari ini, saudara, dibutuhkan iman yang teguh untuk menghadapi situasi, baik situasi bangsa, situasi dunia yang ada, yang sedang kita jalani hari-hari ini, di mana segala sesuatu lagi tergoncangkan, saudara. Dibutuhkan iman yang kuat hari-hari ini, dibutuhkan iman yang teguh. Dari zaman orang-orang dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai hari ini masih sama, saudara, bahwa kita membutuhkan iman yang kuat. Karena akan selalu ada ujian dan cobaan, apapun situasi-situasi yang akan datang. Tetapi kita percaya bahwa itu sifatnya memurnikan, menguatkan kita. Makanya kita percaya kepada Injil. Jadi percaya dan menerima Injil. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang kelima, tadi dijelaskan tentang dengan perantaran kami menerima kasih karunia jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya. Apakah mereka cuma percaya saja?
Alkitab jelas berkata bahwa dan taat kepada namanya. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita mengerti hari ini percaya yang dimaksud oleh Alkitab. Sekali lagi tidak berhenti sampai kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun ini adalah dasar. Karena ternyata Alkitab sering berbicara tentang percaya, berarti kita senantiasa mencari Dia, saudara. Saudara percaya sama Tuhan Yesus? Percaya keselamatan darinya, saudara? Percaya Tuhan yang mengubahkan hidupmu? Percaya Tuhan yang terus bekerja dalam hidupmu untuk membangkitkan imanmu? Hari ini orang yang percaya, dia pasti orang yang mencari Tuhan. Orang yang berkata, saya percaya, tetapi engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak menyediakan waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan, itu bukan orang percaya. Sehingga saya berkata, batasan di sini bukan hanya berkata percaya saja, tapi ada hal-hal yang nyata yang bisa kelihatan dari orang-orang percaya itu. Orang-orang ini yang pertama pasti akan terus mencari Tuhan. Apa yang saudara cari, saudara? Dan bagaimana saudara membandingkan dengan saudara mencari Tuhan? Ada banyak orang-orang yang memberikan waktu yang sisa untuk Tuhan. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang lain adalah hal yang layak untuk dicari. Tuhan nanti, kemudian. Berapa banyak orang yang akhirnya menyesal. Karena apa? Mereka tidak memutuskan untuk mencari Tuhan semenjak muda, saudara. Karena ternyata mencari Tuhan waktu sudah tua, atau mencari Tuhan di saat sudah ada masalah banyak, itu nggak gampang, saudara. Bagi beberapa orang gampang sekali cari Tuhan ketika mereka ada masalah. Tapi itu kalau tidak dibiasakan, saudara, agak sulit. Makanya akhirnya tergoda untuk cari dukun, cari paranormal, cari orang pintar. Karena dia bilang, cari Tuhan itu susah. Kalau bisa lu dipakai orang, ya makanya kan datang, makanya pendoa-pendoa laku. Di kota ini ada yang sering, orang yang sering cari-cari pendoa ya. Kamu kenal nggak mama tua ini pendoa ini? Wih, lari sekali pendoa, saudara. Karena apa? Ternyata memang agak sulit untuk mencari Tuhan. Kita cari Tuhan sendiri. Di saat kita selama ini tidak cari Tuhan dan kita cari Tuhan sulit. Sehingga kita pakai perantara, cari pendoa. Dan akhirnya apa? Kita kena tipu. Ada banyak orang-orang karena belum kena tipu, belum bertobat, saudara. Atau sudah kena tipu berulang-ulang kali pun tetap datang. Karena memang dia merasa, kalau saya datang sendiri kepada Tuhan agak sulit, saudara. Jadi hari ini engkau percaya Tuhan, engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Anak muda cari Tuhan dari sekarang. Nanti kalau sudah diputus pacar baru cari Tuhan. Wah, ini pasti KO. Pasti jembatan Liliba ini. Cari Tuhan dari sekarang, saudara. Semenjak engkau dengar firman ini, cari Dia sungguh-sungguh. Cari dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Cari dalam pertemuan secara pribadi. Dan yang berikut, percaya kepada Tuhan itu bukan hanya bicara tentang mencari Tuhan, tetapi percaya kepada Tuhan itu juga bicara tentang kita mengasihi Tuhan. Katakan amin. Mengasihi Tuhan. Ada banyak hal sebenarnya saya bisa sampaikan hari ini, tapi waktu tidak mengizinkan. Saya akan membahas satu persatu. Percaya Tuhan, mengasihi Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan pasti kita taat sama Tuhan. Percaya Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tuhan yang terutama dalam hidup kita itu penyembah Tuhan. Percaya Tuhan berarti kita melayani Tuhan. Percaya Tuhan berarti kita mengabdi kepada Tuhan. Percaya Tuhan berarti kita memuliakan Tuhan. Sehingga saya percaya tidak akan berhenti sampai kita berkata kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar
bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Tuhan berkata bahwa engkau yang sudah diubahkan oleh Injil, engkau yang percaya Injil yang mengubahkan itu, engkau bukan hanya antusias untuk percaya dan menerima Injil atau menerima Yesus, tapi engkau antusias untuk menghidupi Injil. Dan menarik, Alkitab berkata bahwa menghidupi Injil ini sama dengan kita menjadi anggota kerajaan Allah yang benar, menjadi orang yang hidup benar, menjadi orang yang tinggal di dalam terang, dan bahkan menjadi orang yang menghidupi Injil. Kita bukan hanya benar seorang diri, tapi kita menjalani hidup benar bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Menjalani hidup terang bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Ini sudah bicara komunitas, saudara. Jadi menghidupi Injil mendorong kita untuk berkomunitas. Menghidupi Injil mendorong kita untuk beribadah bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Katakan amin. Makanya kan betul, gereja ini menyiapkan live streaming, tetapi bukan artinya kita akhirnya ayo kita di rumah saja kan ada live streaming. Tidak, saudara. Karena live streaming ini tidak akan menggantikan kita menghidupi Injil, yaitu kita menghidupi iman secara bersama-sama. Tidak juga ada satu izin bahwa yang penting kita dengan Tuhan saja, di rumah dengan Tuhan saja cukup. Enggak, saudara. Karena ternyata Injil ini harus dihidupi bersama-sama dengan orang percaya yang lainnya. Engkau nggak bisa sendiri. Karena Alkitab bicara tentang kesatuan dalam komunitas itu. Pertama, bukan hanya bicara tentang pertumbuhan, saudara. Saya sudah bahas berulang-ulang sini. Kita berkomunitas supaya kita bertumbuh bersama dalam iman. Tetapi berkomunitas ini berbicara tentang kita menjadi terang secara bersama-sama. Kita menjadi kudus secara bersama-sama. Kita menjadi suci secara bersama-sama. Supaya apa? Sama seperti jemaat mula-mula. Tuhan berkata, banyak orang suka dengan jemaat mula-mula. Bukan suka satu orang, suka dengan jemaatnya. Saya mendorong kita semua di tempat ini. Mari kita menjadi orang-orang yang berkomunitas, yang bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi berkomunitas supaya untuk menyaksikan kepada orang yang lain bahwa di tempat ini ada kasih, di tempat ini ada saling menasihati, di tempat ini ada saling menopang satu dengan yang lain. Ada satu kesatuan di tempat ini, kesatuan hati di tempat ini. Karena ternyata itu yang berdampak besar. Alkitab tidak pernah menampik bahwa ada orang-orang yang bisa berdampak dahsyat secara seorang diri. Tetapi Alkitab lebih banyak bicara bahwa impact yang paling kuat, yaitu ketika kebenaran itu dihidupi secara bersama-sama. Ketika kasih itu bisa dinyatakan secara bersama-sama. Ketika kebenaran itu bisa dihidupi bersama-sama. Makanya hari ini, saudara, hidupi Injil bukan bicara tentang saya seorang pribadi menjadi warga kerajaan Allah saja. Hidup benar, tetapi kita bersama-sama di gereja ini secara khusus. Mari kita bersama-sama bangun yang lain, dorong yang lain. Kalau ada yang tidak gereja, ingatkan dia, ayo datang yuk. Nggak ada yang belum komsel, ajak yuk. Ayo kita sama-sama yuk. Karena ternyata jemaat mula-mula memiliki impact secara bersama-sama. Alkitab berkata ditambahkan karena apa? Mereka suka dengan jemaat mula-mula. Saya berdoa Tuhan suka dengan jemaat Ecclesia Family di tempat ini. Orang-orang di kota ini senang dengan kesatuan kita di tempat ini. Katakan amin, saudara. Sebab itu ini saat dimana kita menghidupi itu, saudara. Menghidupi kebenaran bukannya seorang diri, tapi menghidupi secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sama seperti seorang Paulus, karena dia lihat Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mengubahkan, yang membangkitkan iman. Dia antusias menerima, percaya, dia antusias menghidupi, tapi dia antusias membagikan Injil ini. Dan saya percaya ini yang sangat banyak ditunjukkan oleh seorang Paulus. Dia antusias membagikan Injil. Suatu saat dia pernah berkata bahwa dalam Kisah Para Rasul 20-24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu Paulus, saudara. Dia tidak pernah menghiraukan apapun. Dia coba berdedikasi dalam hal membagikan Injil ini, saudara. Dan saya percaya bahwa membagikan Injil itu bukan hanya seorang diri. Paulus terus bicara tentang komunitas juga. Membagikan Injil secara bersama-sama, menjadi kesaksian secara bersama-sama, itu juga sangat powerful, saudara. Jadi saya mendorong hari ini kita antusias bukan hanya menerima Injil, bukan menghidupi Injil, tapi membagikan Injil. Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh dikuasai oleh Injil. Bahkan dia berkata dia merasa berhutang terhadap Injil. Hanya Paulus yang pernah berkata bahwa celaka kalau aku tidak memberitakan Injil. Biarlah hari ini, karena kekuatan Injil itu mendorong kita juga untuk antusias membagikan Injil. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, saudara.